Kemudian yang ketiga, dalam melaksanakan kampanye, kami juga ingin mendapatkan dukungan rakyat dari sisi pendanaan. Oleh sebab itu kami membuka rekening gotong royong, sumbangan dari rakyat yang nantinya akan diaudit oleh lembaga yang kredibel. Sehingga kami tidak bisa ditekan oleh siapapun, karena biaya kami akan kami buka secara transparan. Kami mempunyai rekam jejak untuk itu. Silakan dilanjutkan, Pak. Silakan, Pak Hasan. Terima kasih. Kita menyadari memang bahwa biaya politik kita mahal akibat begitu banyak pilkada, begitu banyak pemilu di tanah air ini. Maka tentu yang harus kita perbaiki ialah sistem itu sendiri. Bagaimana pilkada disatukan lebih banyak sehingga efisiensi baik partai baik dan termasuk negara. Kedua, bagaimana rekrutmen menjadi hal yang sangat penting, bagaimana caranya tidak lagi seperti tahun lalu seperti ini. Kedua ialah memang adalah filosofi yang berbeda barangkali dari kami. Kami bersyukur seperti dikatakan Pak Jokowi, partai pendukung kami adalah keikhlasan. Tidak ada janji berapa 7-8 menteri sehingga tidak ikatan. Tidak ada janji siapa menjabat apa, menteri apa lebih tinggi, jabatan lebih, kami tidak ada. Ini keikhlasan, ini tidak ada beban sama sekali. Ya kan? Itu yang menyebabkan kami biaya murah. Kalau biaya murah pasti tidak ada tekanan. Kalau biaya mahal ada tekanan, gitu kan? Kemudian tentu bahwa pengalaman kita bersyukur. Ini partai tidak banyak, jadi berarti walaupun juga semua partai ikhlas, makin kecil lagi, tidak banyak. Jadi tidak Pak Moderator, apa yang diharapkan disangkakan bahwa kami akan tertekan, tidak sama sekali, karena semua ikhlas. Jadi itulah keikhlasanlah, ketujuanlah yang akan membentengi semua akibat negatif apabila akan terjadi dugaan-dugaan ini. Insya Allah kami akan bebas, kami sampaikan ke seluruh rakyat, kami akan bebas daripada itu, karena memang keikhlasan mendasari kita semuanya. Terima kasih. Pak Joko Widodo dan Pak Joko Widodo masih ada waktu 31 detik. Silahkan kalau masih mau ditambahkan. Ya, tradisi yang baru ini harus kita mulai. Bahwa yang menjadi capres tidak harus ketua umum partai. Seperti saya dan Pak JK, bukan ketua umum partai. Ini tradisi baru yang harus kita mulai. Dan saya kira dengan cara-cara seperti ini, nanti yang akan maju adalah yang terbaik, bukan yang ketua partai. Terima kasih. Silakan tepuk tangan. Bapak-bapak, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, lagi-lagi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mohon untuk tidak tepuk tangan, tidak bergumam, tidak mengungkapkan sesuatu ketika belum saya persilahkan. Lagi-lagi sederhana karena kita ingin menjaga agar perdebatan itu bisa didengarkan dengan baik. Jadi mohon Anda tidak untuk bertepuk tangan sebelum saya mempersilahkan. Lagi-lagi begitu, saya ingatkan sekali lagi ya. Sekian, begitulah tadi pertanyaan pertama yang kemudian sudah dijawab 4 menit oleh pasangan nomor 1 dan 4 menit oleh pasangan nomor 2. Kita pindah ke pertanyaan nomor 2. Tapi sekarang kita balik. Kita akan persilahkan dulu Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk menyimak, dan saya ingatkan juga barangkali bisa disimak pertanyaannya. Saya akan bacakan. Negara Indonesia adalah negara yang dibangun dalam kerangka Kebineka Tunggal Ikaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa yang sudah sejak dahulu menjadi bagian dari cita-cita para pendiri bangsa. Sayangnya, saat ini kenyataan kadang-kadang berkata sebaliknya. Ada pelanggaran hak asasi yang dilakukan kelompok mayoritas atas minoritas. Juga ada gejala sukuisme dalam pemerintahan daerah dan berbagai gejala lainnya yang telah nyata-nyata merusak semboyan dan cita-cita mengayomi Bhinneka Tunggal Ika. Itu. Pertanyaannya adalah, mohon disimak, kerangka hukum apa yang akan Anda bangun? Kerangka hukum apa yang akan Anda bangun untuk memperkuat terbangunnya masyarakat yang berpegang pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Yakinkan kepada rakyat Indonesia
saat ini, yakinkan pada rakyat Indonesia bagaimana Anda akan Bhinneka Tunggal Ika tersebut dari pihak-pihak manapun yang ingin merusak. Yakinkan pada kami bahwa Anda akan tegas, tanpa pandang bulu, dalam berjuang dan melakukan penegakan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam masyarakat Indonesia. 4 menit, Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla, saya serahkan untuk Anda. Kita mulai dari sekarang. Terima kasih. Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman kita, ini saya kira sudah final ya. Kita tidak, sebetulnya kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit itu lagi, karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya berikan contoh konkret, waktu mengangkat Lurah Susan di Lenteng Agung, yang sudah melalui sebuah seleksi dan promosi terbuka, baik kompetensi manajerialnya, kemudian manajemen leadership, manajemen administrasinya sudah dilalui semuanya. Kemudian ada yang memprotes dan demo agar lurah itu diganti karena agama mayoritas yang ada di kelurahan itu adalah berbeda dengan agama yang dianut oleh lurah itu. Saya sampaikan bahwa itu sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sehingga sebetulnya saya tidak ingin berbicara mengenai hal itu lagi. Banyak hal-hal yang contoh-contoh yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai hal itu. Tetapi menurut saya itu sudah final dan sudah tidak perlu dibicarakan. Yang paling penting adalah dilaksanakan seperti yang tadi saya contohkan. Mungkin Pak JK, silakan dilanjutkan. Pak Yusuf Kalla, silakan. Waktu masih ada 2 menit. Terima kasih. Karena saudara moderator ingin keyakinan, kita itu hanya dapat seluruh rakyat Indonesia, Pak, yang keyakinan. Artinya itu hendak meyakinkan kalau ada bukti. Kita bisa meyakinkan orang dengan pidato. Jadi apa yang disampaikan tadi Pak Jokowi, bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lebih menekankan lagi keyakinan seluruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini ini, banyak negeri ini saling membunuh karena perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Saya tidak berbicara tentang harapan, saya berbicara tentang keyakinan. Saya tidak bicara tentang pidato, tapi saya menceritakan bahwa itu yang telah kita laksanakan. Mudah-mudahan ini cukup karena meyakinkan kepada kita semua bahwa kami bukan hanya bicara, kami datang dari hati kami datang daripada pelaksanaan kami datang kepada kesungguhan bahwa bangsa ini harus bersatu, bangsa yang berbeda-beda ini harus bersatu, karena hanya kekuatan negeri ini terjadi dengan persatuan itu. Kami percaya itu dan kami laksanakan itu. Percayalah bahwa kami tidak pernah bergeser daripada keyakinan itu. Terima kasih. Masih ada 1 menit, Pak. Masih mau ditambahkan? Cukup? Pak, kita berikan tepuk tangan kalau itu. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa, pertanyaan yang sama. Mudah-mudahan Pak Bapak masih mengingatnya, masih ini. Anda diberikan waktu 4 menit untuk menjawabnya. Saya persilahkan. Kita mulai dari sekarang. Silahkan, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi adalah kerangka hukum apa yang akan dibangun untuk menjamin nilai Bhinneka Tunggal Ika. Kalau kita bicara itu, sebetulnya piranti hukum yang ada di bangsa kita sudah cukup. Undang-Undang Dasar 1945 sebetulnya sudah sangat jelas, apalagi dalam versi yang asli tanggal 18 Agustus 1945. Dan kami juga saya kira sudah jelas dan tegas, ya kami yang mencalonkan
orang minoritas menjadi wakil gubernurnya Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok. Waktu itu cukup kontroversial, tetapi saya sebagai Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina, sayalah yang keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak baik atau tidak mungkin orang minoritas jadi wakil gubernur. Saya kira saya mengambil satu sikap yang diketahui oleh umum, yaitu komitmen kita terus-menerus, tetapi intinya bukan kerangka hukum. Menurut saya intinya adalah pendidikan, intinya adalah contoh, intinya adalah keteladanan daripada semua unsur pimpinan. Jadi saya menegaskan di sini bahwa kami dalam kegiatan sehari-hari terus-menerus berusaha memelihara suasana Bhinneka Tunggal Ika itu. Dalam rekrutmen politik, kita benar-benar menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Memberi kesempatan politik juga demikian. Jadi kerangka hukumnya sudah bagus, tinggal penegakannya dan keteladanan yang harus diberikan. Dan untuk itu saya kira komitmen Partai Gerindra itu sangat jelas. Partai-partai lain juga di tempat kami sangat jelas. Kami tidak main-main dengan masalah Bhinneka Tunggal Ika ini. Pak Hatta. Silakan Pak Hatta, masih ada satu. Keberagaman dan kebinekaan adalah rahmat anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pelihara dan harus kita dengan baik. Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme. Meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak yang satunya. Oleh sebab itu kebinekaan adalah harga mati bagi kita semua dan kekuatan bangsa kita justru terletak keberagaman dan perbedaan itu. Oleh sebab itu kami berdua meyakini bahwa keberagaman, kebinekaan, perbedaan adalah rahmat justru menjadi kekuatan kita. Dan kemampuan kita untuk merawat, memelihara, menjaga, saling menghormati, saling melindungi. Yang mayoritas melindungi yang minoritas menghormati yang mayoritas. Apapun latar belakangnya adalah kekuatan bangsa ini. Dan saya yakin kita akan menjadi besar, bangsa ini menjadi besar manakala kita mampu merawat itu semua, menjaga itu semua, dan menjadikannya sebuah kekuatan bangsa ini untuk menjadi bangsa yang unggul di abad-abad ini dan abad mendatang. Terima kasih. Cukup, Pak. Silakan. Anda sudah mendengarkan jawaban masing-masing kandidat, pasangan nomor urut 1 dan pasangan nomor urut 2. Kita akan pindah ke segmen keempat sesaat lagi. Segmen 4 ini barangkali akan jauh lebih, karena segmen 4 ini adalah para kandidat akan saling bertanya. Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa akan memberikan pertanyaan kepada Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla. Begitu juga sebaliknya. Nanti akan diberikan kesempatan. Karenanya jangan kemana-mana, kita kembali ke debat calon presiden dan wakil presiden sesaat lagi.